Baiklah, kemarin kita mulai dengan berdoa untuk pembelajaran CD hari ini. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami akan memulai pembelajaran CD sore ini. Tuhan kiranya berkenan menolong kami mengerti memahami pembelajaran ini dari awal hingga akhir untuk menambah bekal kami menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa, demi Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, jadi sore-sore menjelang malam ini kita akan membahas topik yang menarik. Ini tentang doa Bapa kami. Nah, jadi topik ini memang saya sajikan tadi dalam rangka juga untuk memberikan pengajaran buat Evi. Dia masuk berguru dengan Anggun hari ini karena dia ingin belajar CD dan direncanakan ikut nanti tanggal 21 Juni lepas CD di KPA Jericho. Dia berasal dari umat Katolik dan dia ingin bergabung dengan Protestan sehingga kita ikutkan belajar dalam pelajaran CD ini. Nah, namun karena tugas masih pekerjaannya di PT sehingga malam ini dia belum bisa bergabung, tapi dia katanya akan berusaha gabung nanti dalam pertemuan kita ini. Baik, nanti akan saya kirim ke dia rekaman ini walau dia belum datang sehingga nanti bisa dia ingat mengikuti pembelajaran ini setelah usai pembelajaran ini. Oke, kita akan masuk pada topik yang penting sore ini, yakni soal bicara tentang, kenapa ini? Doa Bapa kami ya. Kita akan bicara soal doa Bapa kami. Nah, doa Bapa kami ini pengajaran Luther, salah satu bagian dari pengajaran Luther di Katekismus Dr. Martin Luther yang kecil ya, doa Bapa kami atau Pater Noster atau Vater Unser atau Our Father. Ini doa Bapa kami. Lalu nanti karena Evi juga akan ikut gabung dalam pembelajaran ini, maka saya buat perbandingan antara perspektif Lutheran dengan perspektif Gereja Katolik Roma. Doa Bapa kami adalah satu-satunya doa yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dalam tradisi Lutheran, doa ini bukan sekedar rumusan kata-kata, ia adalah model hidup berdoa yang kristologis. Jadi doa Bapa kami ini adalah doa model hidup yang kristologis. Apa maksudnya doa yang kristologis? Artinya kita berani menyebut Allah sebagai Bapa hanya karena Kristus menjadikan kita sebagai anak melalui iman. Jadi itu. Jadi doa Bapa kami ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa dengan mengucapkan doa Bapa kami, kita telah menjadi anak-anak Allah dalam iman. Jadi bagi GKPA, doa Bapa kami adalah salah satu dari 3 rumusan utama dalam katekismus Luther. Yang pertama itu kan ada 10 hukum Taurat atau 10 perintah Allah. Yang kedua itu pengakuan iman rasuli. Lalu yang ketiga ialah doa Bapa kami. Nah, ini yang mau kita sampaikan, bahwa doa Bapa kami itu merupakan salah satu dari 3 rumusan penting dari pengajaran Luther. Nah, kemudian dasar Alkitab tentang doa Bapa kami ini, kalau kita nanti lihat dalam Alkitab, itu ada dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini masih terjemahan baru 1. Nanti dalam terjemahan baru 2, kata surga ini akan diubah menjadi surga. Jadi bukan lagi surga, ini surga. Jadi kata-kata surga nanti akan diubah menjadi surga. Jadi bukan lagi surga. Lalu di sini, lepaskanlah kami daripada yang jahat ini. Nanti dalam terjemahan baru 2 ini dicoret. Jadi nanti hanya, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dari yang jahat. Jadi dari padanya, ini pada ini kata pada dicoret. Jadi lepaskanlah kami, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Nah, mengapa ini dalam kurung? Ini nanti yang membedakan kita dengan gereja Katolik Roma. Karena di gereja Katolik Roma ini doa embolisme, sisipan, bukan bagian dari doa Bapa Kami. Tapi kalau di Protestan, ini bukan sisipan, tapi satu kesatuan dari doa Bapa Kami. Itulah dasar Alkitabnya dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Nanti bisa dibaca lebih dalam. Ini nanti akan saya kirimkan materinya kepada kalian. Nah, struktur doa Bapa Kami menurut Katekismus Luther membagi doa Bapa Kami menjadi 9 bagian. Yang pertama itu Bapa Kami yang di sorga. Ini adalah pembuka. Lalu nanti setelah pembuka ada petisi. Artinya petisi itu permohonan. Ini ada 7 permohonan. Lalu setelah itu ada doksologi. Jadi ada pembuka, lalu setelah ada pembuka, baru ada petisi, artinya permohonan. Setelah ada petisi, permohonan ini, lalu ada doksologi. Artinya secara struktur doanya ada 3, yaitu pembuka, permohonan, dan doksologi. Itulah struktur dari doa Bapa Kami. Sehingga kalau dilihat ini semua, ini berarti ada 9 tadi ya, struktur itu. Ada 9 bagian kalau kita lihat semua ini. Itu maksudnya. Dari pembuka sampai doksologi, itu ada 9 ini. Sampai ke sini. Ada 9 isi dari doa Bapa Kami itu. Nah, sekarang kita akan melihat ke-9 struktur doa Bapa Kami itu. Bagian pertama dari doa Bapa Kami itu ialah pembuka. Apa itu pembuka dari doa Bapa Kami? Yaitu Bapa Kami yang ada di surga. Nah, ini tadi sebelum kita ganti jadi surga itu jadi surga ya. Bapa Kami yang di surga. Dengan kata-kata ini Allah mengundang kita untuk percaya bahwa Dia adalah Bapa kita yang sesungguhnya dan kita adalah anak-anaknya yang sesungguhnya, sehingga kita dapat datang kepadanya dengan berani dan keyakinan seperti anak-anak terkasih datang kepada Bapa mereka yang terkasih. Nah, sapaan Bapa bukan hak alamiah manusia, melainkan karunia melalui Kristus.
Jadi kita bukan secara lahiriah dilahirkan oleh Bapa, tapi kita menjadi anak-anak Allah melalui iman di dalam Kristus. Sehingga hubungan anak dan Bapa ini diperoleh hanya melalui iman. Sola fide. Bukan karena jasa manusia. Jadi yang ada di surga bukan pembatasan tempat, melainkan pengakuan atas kekuasaan dan keagungan Allah yang melampaui segala sesuatu. Ini pembuka. Jadi Bapa kami yang di surga itu adalah sebuah ungkapan kita dari anak-anak rohani kita kepada Bapa. Sebagai panggilan yang intimasi, dekat dengan Bapa. Nah inilah yang kita lihat. Lalu bagaimana kita menjadi anak dari Bapa di surga? Melalui iman dan melalui kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Nah itulah yang kita lihat dari pembuka itu. Mengapa disebut Bapa? Karena kita adalah anak rohani melalui iman di dalam Kristus. Nah setelah pembuka, maka akan ada permohonan pertama atau petisi pertama. Apa isi dari petisi pertama? Dikuduskanlah namamu. Nah nama Allah memang sudah kudus dalam dirinya sendiri. Tetapi dalam doa ini kami memohon agar namanya dikuduskan di antara kami juga. Itu maksudnya. Jadi dikuduskanlah namamu, bukan berarti Tuhan namanya tidak kudus. Bukan. Namanya itu memang sudah kudus dari dalam dirinya. Tetapi dalam doa permohonan kita ini agar namanya yang kudus itu ada juga di antara kita. Ketika firman Allah diajarkan dalam kebenaran dan kemurnian, maka disitulah nama Allah dikuduskan. Jadi dikuduskanlah namamu berarti saat kita memberitakan firman, saat kita mengajarkan firman, maka disitulah ada terjadi kekudusan nama Tuhan. Jadi ini bukan permohonan agar Allah menjadi kudus, sebab ia sudah kudus dalam dirinya sendiri. Ini doa agar kita hidup sesuai dengan kekudusan namanya melalui pengajaran firman yang murni dan kehidupan yang saleh. Nah implikasi bagi kita GKPA atau bagi Anggun sebagai peserta di GKPA sekarang, ada komitmen pada kemurnian pengajaran Alkitab dalam jemaat. Jadi kita harus berusaha mengajarkan firman yang benar, bukan yang palsu. Sehingga firman yang kita ajarkan harus bersumber dari firman yang benar dalam kemurnian pengajaran Alkitab dalam jemaat. Itulah bukti kita menguduskan nama Tuhan. Di dalam diri kita pun nanti, kalau kita mengatakan dikuduskanlah namamu, maka pekerjaan kita, kehidupan kita, diri kita harus benar-benar kudus. Itu. Jadi Allah itu bukan butuh kita menguruskan dia, bukan. Dia sendiri dalam dirinya sudah kudus, tapi supaya kita kudus bersama Allah yang kudus melalui firman dan kebenaran firman-Nya yang diberitakan, itulah fungsi permohonan pertama ini. Nah, setelah itu baru kita masuk pada petisi kedua, datanglah kerajaan. Kerajaan Allah memang datang dengan sendirinya tanpa doa kita. Jadi jangan nanti agar-agar doa kami kadang-kadang salah. Bukan. Kerajaan Allah itu datang sendiri tanpa doa kita. Tapi kalau dikatakan datanglah kerajaanmu, maka kita memberikan kuasa pada kerajaan untuk kerajaan Allah untuk memerintah di seluruh ciptaan. Jadi kerajaan Allah memang datang dengan sendirinya tanpa doa kita, datang ketika Bapa Surgawi kita memberikan Roh Kudusnya, sehingga oleh anugerahnya kita mempercayainya yang kudus. Sehingga Luther membedakan 3 dimensi kerajaan Allah itu
kerajaan Allah atau kerajaan kuasa, pemerintahan Allah di seluruh ciptaan, kerajaan anugerah, pemerintahan Allah melalui Injil dan sakramen, kerajaan kemuliaan, kerajaan eskatologis yang akan datang penuh. Sehingga permohonan ini terutama merujuk pada kerajaan anugerah yang hadir melalui pekerjaan Roh Kudus. Nah itulah kalau kita bicara datanglah kerajaanmu, berarti kita membedakan dimensi kerajaan Allah itu dalam 3 dimensi. Yang pertama kerajaan kuasa, itu artinya pemerintahan Allah atas seluruh ciptaan. Kerajaan anugerah, pemerintahan Allah melalui Injil dan sakramen. Dan yang ketiga kerajaan kemuliaan, kerajaan eskatologis yang akan datang secara penuh. Nah, tapi dalam permohonan ini Luther lebih menekankan pada kerajaan anugerah yang hadir melalui pekerjaan Roh Kudus. Itu permohonan kedua atau petisi kedua. Nah, petisi ketiga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita bermohon kehendak Allah yang baik dan penuh anugerah memang terjadi tanpa doa kita. Kami berdoa agar Ia, maksudnya Tuhan, menghancurkan dan menghalangi setiap rencana jahat yang tidak membiarkan kita menguduskan nama Allah atau membiarkan kerajaannya datang. Jadi permohonan ketiga ini bukan soal negosiasi dengan Allah, tapi ini soal penyerahan diri kepada kehendak Allah yang berdaulat. Jadi Allah sudah berdaulat, doa ini mohon agar kita tidak menghalangi kehendaknya melalui dosa dan kekerasan hati kita. Nah inilah yang kita lihat dari permohonan yang ketiga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lalu petisi keempat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, permohonan yang keempat ini, Allah tentu memberikan roti kepada semua orang tanpa doa kita. Tetapi kami berdoa agar Allah membiarkan kami mengetahui dan menerima roti harian kami dengan ucapan syukur. Artinya kita menerima makanan yang secukupnya itu kepada kita dengan ucapan syukur. Jadi kalaupun kita berdoa atau tidak berdoa, Allah tidak memberikan makanan bagi kita. Jadi bukan soal makanan itu, tetapi roti sehari-hari atau dalam terjemahan kita sekarang itu makanan kami yang secukupnya, menurut Luther mencakup daftar yang sangat luas. Jadi berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, itu menyangkut makanan, minuman, pakaian, sepatu, rumah, halaman, ladang, dan ternak. Itu yang sehari-hari yang kita butuhkan. Ada makanan, ada minuman, ada pakaian, ada sepatu, ada rumah, ada halaman, ladang, dan ternak. Kemudian yang lebih luas lagi ada uang, ada harta, ada pasangan yang saleh, anak-anak, dan pembantu yang jujur. Lebih luas lagi penguasa yang baik, pemerintah yang baik, cuaca yang baik, perdamaian, dan ketertiban. Bahkan kesehatan, kehormatan, dan sahabat yang baik. Jadi semua kebutuhan jasmani adalah anugerah Allah yang perlu disyukuri. Bukan hak layak. Hak yang layak diterima manusia. Jadi kalau dikatakan berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, itu bukan bicara hanya makanan saja. Tetapi kita berdoa agar Allah membiarkan kita untuk mendapatkan yang lebih daripada sekedar makanan. Itulah tadi yang semua. Ada makanan, minuman, uang, penguasa yang baik, pemerintah yang baik, dan sebagainya. Itulah kalau kita bicarakan. Karena itulah yang sehari-hari kita terima, dapatkan. Jadi makanan sehari-hari permohonan ini tidak hanya identik untuk kebutuhan jasmani, perut, berbicara soal makanan minuman, tapi ini
sebuah yang lebih luas. Bisa sandang pangan, bisa harta kekayaan, bisa anak yang saleh, pembantu yang jujur, bisa pengusaha yang baik, pemerintah yang baik, cuaca, kesehatan, kehormatan, sahabat yang baik, dan sebagainya. Itulah petisi yang keempat atau permohonan yang keempat. Sekarang permohonan yang kelima, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, jadi kalau kita berdoa agar Bapa kami yang di surga tidak memperhatikan dosa-dosa kita atau menolak doa agar dosa-dosa kita itu tidak diampuni. Bukan begitu. Di mana ada pengampunan dosa, di situ ada juga kehidupan dan keselamatan. Jadi ketika kita memohon Tuhan ampunilah saya, maka Tuhan ajarkan kepada kita ampunilah dosa orang yang berdosa kepadamu. Jadi ini harus timbal balik. Kita ingin Tuhan mengampuni kita, maka Tuhan ingin kita mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kita. Sehingga kita berdoa itu bukan egois, tetapi memaksa kita untuk berdamai, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi makanya Luther mengutip dan meyakini kata ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Sehingga itu berarti kita harus menolak dosa. Ketika ada orang berdosa kepada kita, ampuni, lalu kita jangan berdosa kepada orang lain. Nah, dalam Matius 6 itu, kata Yunani yang digunakan ialah opelemata, hutang. Opelemata itu hutang, debts. Lalu Luther menggunakan hutang kesalahan. Seperti kami juga mengampuni, bukan syarat untuk mendapatkan pengampunan Allah. Melainkan bukti bahwa orang yang sudah diampuni Allah pasti mengampuni sesama. Jadi jangan terbalik pemahaman kita. Saya mengampuni orang supaya Allah mengampuni saya. Salah. Saya mengampuni orang karena saya sudah diampuni Allah lebih dahulu. Di situ titik kuncinya. Jadi jangan nanti ini sebagai persyaratan. Saya mengampuni orang supaya Tuhan mengampuni saya. Bukan. Tapi saya mengampuni orang karena Tuhan telah mengampuni saya. Jadi pengampunan Allah adalah sebab, bukan akibat dari pengampunan kita kepada orang lain. Jadi harus diingat ya, itu sebab. Sebab Allah telah mengampuni saya, maka akibatnya saya mengampuni orang lain. Nah, itulah petisi yang kelima. Dan petisi yang keenam, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, Allah tidak mencobai siapapun, tapi kita berdoa agar Allah menjaga dan memelihara kita. Sehingga iblis, dunia, dan sifat berdosa tidak dapat menipu kita atau menyesatkan kita dalam iman palsu, keputusasaan, dan dosa-dosa besar lainnya. Sehingga kalau kita katakan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, bukan berarti Allah yang mencobai kita. Bukan. 3 musuh utama dari Luther, yang pertama itu iblis, yang kedua dunia, yang ketiga daging. Itu 3 musuh utama Luther yang berpotensi membuat kita berdosa. Dan doa ini memohon perlindungan aktif Allah, bukan sekedar keampunan atau kemampuan menanggung ujian. Nah, itulah kalau disebut janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dan petisi yang ketujuh yang terakhir ialah tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita berdoa, menurut itu kami berdoa agar Bapa kami di surga melepaskan kami dari setiap kejahatan tubuh, jiwa, harta, dan nama. Pada akhirnya ketika jam kematian kita tiba, memberikan kita akhir yang diberkati dan membawa kita dengan sepenuh anugerah dari dunia fana ke sisinya. Jadi lepaskanlah kami dari yang jahat. Itu menurut Luther, ketika kita telah melakukan kehendak Allah, maka Allah telah melepaskan kita dari setiap kejahatan tubuh dan jiwa, sehingga kita bisa berpindah
dari dunia fana ini ke sisinya. Sehingga yang jahat mencakup dua makna menurut Luther. Iblis sebagai pribadi dan kejahatan secara umum. Sehingga permohonan ini berdimensi eskatologis, memohon perlindungan sepanjang hidup hingga kematian yang diberkati. Nah, itulah tujuh petisi permohonan dari doa Bapa Kami. Lalu ada doksologi, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya agar aku atau kita yakin bahwa permohonan kepada Bapa Surgawi kita didengarnya. Karena dialah yang memerintah kita untuk berdoa demikian dan telah berjanji untuk mendengar kita. Sehingga bukan permohonan melainkan pengakuan iman. Hanya Allah yang berdaulat atas kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Ini menjadi fondasi teologis mengapa semua tujuh permohonan atau petisi itu diucapkan dengan keyakinan penuh. Nah, inilah dulu isi dari doa Bapa Kami yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, disilahkan. Ada pertanyaan kira-kira, Anggun? Tidak ada, Mang. Bisa dipahami atau dimengerti atau kurang dimengerti? Bisa, Mang. Bisa ya. Nah, oke, karena ini memang sebut tadi perbandingan antara pengajaran Lutheran GKPA dengan Gereja Katolik Roma, tapi karena si Evi tidak bisa bergabung dengan kita, saya pikir nanti kalaupun saya ajarkan ini kepada Anggun, Anggun sendiri pun tidak memahami karena bukan penganut umat Katolik ya. Tapi seandainya tadi ada Evi di sini sebagai penganut umat Katolik, saya perlu jelaskan ini supaya nanti ke depan dia tahu antara perbedaan doa Bapa Kami versi Lutheran, Protestan dengan versi Katolik. Sehingga dia bisa beriman Protestan dan dia bisa nanti menerima CD dari GKPA sehingga nanti ke depan dia boleh memahami iman Protestan. Ya, itulah dulu kalaupun saya jelaskan nanti kamu tidak mengerti juga ya. Tapi ya kita akan coba sedikit-sedikit lah soal supaya nanti ke depan Anggun juga bisa mengerti apa perbedaan antara Katolik dan Protestan ya. Yang pertama itu soal status doksologi. Doksologi itu pemujian pada akhir permohonan ya. Doksologi pada akhir permohonan kita karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi orang Protestan, tadi kan di atas itu saya buat ini dalam kurung untuk membedakan antara orang Katolik dengan orang Protestan. Nah ini, karena engkaulah yang empunya ini ya. Nah kalau dalam Protestan ini adalah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari iman Protestan. Tapi bagi Katolik ini adalah embolisme. Embolisme itu adalah sebuah sisipan, catatan, tambahan kepada doa kepada Yesus Kristus. Nah, itu yang membedakan kita dengan Katolik. Bagi Protestan itu bagian integral doa. Dalam doa itu. Karena engkau yang punya kerajaan. Tapi kalau gereja Katolik itu terpisah dari teks utama. Sehingga nanti itu menjadi doa embolisme. Doa sisipan, tambahan. Itu di kita bukan sisipan. Tetapi setelah kita menyampaikan doa, di dalamnya ada doksologi. Kalau Katolik, bebaskanlah kami ya Tuhan. Itu sebelum doksologi. Nah itu ya yang paling utama. Lalu kemudian kalau bicara soal interpretasi roti sehari-hari, bagi Lutheran makna utamanya semua kebutuhan jasmani dan rohani
kehidupan sehari-hari. Daftar sangat luas tadi sudah saya jelaskan apa-apa saja sehari-hari itu. Sementara bagi Katolik itu hanya kebutuhan jasmani, tapi juga mencakup tafsir Ekaristi. Roti artinya roti kehidupan dan komuni kudus. Jadi itu situ perbedaannya. Nah, kemudian nanti ini tadi penjelasan dari doa embolisme soal pengampunan dosa dan purgatori. Nah, kalau bagi Lutheran pengampunan dosa langsung penuh sempurna melalui Kristus, tidak memerlukan perantara manusia selain Kristus, tidak perlu. Tapi kalau dalam Katolik, sakramen itu atau pengakuan rekonsiliasi bisa tidak lengkap, masih ada hukum temporal. Lalu ada apa namanya, tidak seperti iman Protestan yang langsung kepada Kristus, tapi mereka punya jalan lain, misalnya Bunda Maria, untuk menyampaikan petisi permohonan kepada Yesus. Nah, kemudian di kita tidak ada lagi purgatori. Kalau jam ini Tapi kalau di Katolik itu diterima sebagai purgatori. Nah, itu dia. Kemudian kita juga menolak indulgensia. Ditolak. Dan kalau di Katolik itu indulgensia diterima. Cara mengurangi hukuman temporal atas dosa yang sudah diampuni secara kekal. Kemudian kita juga menolak doa untuk orang mati karena tidak relevan secara soteriologis. Tapi bagi Katolik itu relevan dan dianjurkan, sehingga umat Katolik mendoakan jiwa-jiwa di purgatori. Kalau kita enggak lagi. Nah, kemudian perantaraan dalam doa Protestan tidak ada perantara, hanya Kristus, yaitu solus Kristus. Hanya ada satu pengantara, yaitu Kristus Yesus. Itu kalau Protestan. Tapi Katolik mereka masih menerima Maria dan para santo santa sebagai intercessor atau perantara doa kepada Yesus. Nah, itu kita tidak menerima orang-orang santo, santa, dan Maria. Lalu di Katolik masih ada doa kepada Maria, tapi kalau di kita tidak ada doa Maria. Sehingga kita menolak untuk rosario atau doa Maria dan sebagainya. Kalau Katolik kan masih menerima Maria sebagai Theotokos, Bunda Allah, devosi rosario dimulai dengan doa Bapa Kami. Itu contoh yang berbeda dengan kita dengan Katolik. Nah, yang lain-lain nanti mungkin bisalah kau baca, karena nanti kalaupun saya jelaskan lebih rinci, Anggun tidak begitu memahami seperti itu yang sebagai seorang umat Katolik. Oh, dia ini sudah bergabung. Nah, itulah beberapa catatan yang bisa saya jelaskan. Kira-kira ada pertanyaan dari Anggun? Tidak ada, Mang. Tidak ada. Artinya nanti bahwa pengakuan doa Bapa Kami ini adalah sebuah pengajaran yang terpenting bagi Luther, sehingga kita memahami apa arti makna dari doa Bapa Kami. Dan doa Bapa Kami tidaklah menjadi sebuah doa biasa saja, tapi doa Bapa Kami itu adalah doa yang bagian integral dari iman kita untuk melakukan pujian, sembahan kepada Dia. Itu sebabnya setiap ibadah selalu diucapkan doa Bapa Kami, atau di setiap baik persekutuan mengucapkan doa Bapa Kami. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana doa Bapa Kami versi Lutheran, versi Protestan, dan bagaimana pemahaman umat Katolik soal doa Bapa Kami. Ada perbedaan-perbedaan yang mendasar. Sehingga kalau saya ringkas secara ringkas ya, apa perbedaan gereja Katolik dan Lutheran, khususnya GKPH, soal doa Bapa Kami, doksologi adalah bagian integral doa. Tadi kalau Katolik itu berakhir, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, titik.
Kalau karena engkau yang punya kerajaan itu bagi Katolik itu tidak ada lagi dalam doa Bapa kami. Tapi bagi Protestan doa Bapa kami itu harus lengkap dengan karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan sebagainya. Itu karena bagian integral dari doa. Itu soal perbedaan utamanya. Dan tadi soal roti, semua kebutuhan jasmani dan rohani umum. Tapi kalau bagi Katolik roti itu adalah termasuk tafsir ekaristis atau komuni kudus. Nah, tadi baru ketiga ya, yang saya jelaskan tadi bahwa dalam doa Bapa kami itu di dalam gereja Protestan itu tidak ada lagi purgatori, tapi kalau di gereja Katolik masih memahami purgatori sebagai doktrin resmi. Nah, itulah beberapa contoh ya, tadi sudah saya jelaskan. Nanti bagi Evi juga bisa mendengar rekaman ini, nanti akan saya kirim ke grup supaya ditonton ulang bagaimana tadi pengajaran Lutheran terhadap doa Bapa kami dan bagaimana itu perbedaannya dengan doa versi Katolik, sehingga nanti dalam ketika Evi misalnya mengikuti ibadah-ibadah Protestan sudah bisa memahami mengapa ada terjadi perbedaan dengan Protestan dan Katolik, sehingga nanti iman Evi akan semakin mudah belajar melihat ternyata rupanya perbedaannya Katolik dan Protestan tentang doa Bapa kami adalah ini. Kira-kira begitu nanti. Sehingga kalau kita lihat tidak hanya perbedaan yang kita lihat dari doa Bapa kami dengan Katolik, tetapi ada juga titik-titik temu antara Lutheran atau Protestan dengan Katolik soal doa Bapa kami. Apa itu? Yang pertama, teks dasar sama, baik Katolik Protestan tetap nanti di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Sama itu. Kalau kita lihat nanti baik Alkitab Katolik dan Alkitab Protestan itu tertulis di kitab Matius juga. Kemudian pengakuan Yesus sebagai Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sama. Baik Katolik Protestan pasti sama-sama mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kepercayaan kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus itu sama. Cuma nanti kalau dalam bahasa praktisnya, kalau biasanya Katolik selalu mengatakan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi kalau Protestan selalu mengatakan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu biasanya yang sering kata-kata yang muncul dalam setiap ibadah. Itu yang membedakan kita. Lalu pengampunan dosa adalah anugerah Allah, bukan hasil usaha manusia belaka. Nah, ini sudah mencapai titik kesepakatan bersama. Lalu doa sebagai kebutuhan vital iman, baik Protestan Katolik mengakui bahwa doa itu adalah sebuah kebutuhan vital, bukan pilihan yang bisa diabaikan. Jadi bagi Kristen, Protestan, dan Katolik tidak boleh mengabaikan doa, karena doa adalah kebutuhan vital. Bahkan dikatakan doa adalah nafas kehidupan. Kalau kita tidak berdoa, berarti kita juga bernapas, berarti kita juga diambang kematian. Jadi doa adalah kebutuhan vital, bukan pilihan rohani yang bisa diabaikan. Jadi doa Bapa kami diucapkan bersama dalam pertemuan-pertemuan ekumenis. Nah, kalau baik Protestan dan Katolik, doa Bapa kami ini biasanya diucapkan bersama-sama dalam pertemuan-pertemuan ekumenis. Tapi kalau nanti dia Protestan, pasti dia akan sampai kepada doksologi tadi, karena engkau yang punya kerajaan Allah. Tapi kalau dia Katolik, dia tidak akan sampai kepada karena engkau punya kerajaan Allah, karena doksologinya tidak bagian integral dari doa Bapa kami. Nah, sekarang pertanyaan kita di pembelajaran CD GKPA ini, mengapa doa Bapa kami penting untuk CD? Nah, itu jawabannya ialah karena Katekismus Luther menempatkan doa Bapa kami itu setara dengan Dekaloh, hukum 10 hukum Taurat. Dan setara juga dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Allah Kudus. Jadi itu, maka doa Bapa kami ini tidak bisa kita abaikan karena dia setara dalam
iman Kristen terhadap 10 hukum Taurat dan pengakuan iman rasuli. Lalu doa ini diajarkan langsung oleh Kristus. Ketika sang murid mengatakan, ajarlah kami berdoa. Lalu Yesus berkata, jika kamu berdoa, berdoalah Bapa kami yang di surga. Sehingga Yesus mengajarkannya secara langsung. Jadi kalau kita belajar CD dan tidak belajar doa Bapa kami, berarti kita mengabaikan pengajaran Yesus soal doa Bapa kami. Tapi ketika belajar CD, kita pelajari doa Bapa kami, itu berarti kita menerima ajaran langsung dari Kristus. Jadi bukan tradisi manusia atau rumusan gerejawi. Doa Bapa kami ini bukan tradisi manusia atau ajaran gerejawi, tapi ini ajaran Kristus yang harus kita lakukan setiap hari. Maka setiap doa, usahakanlah diakhiri dengan doa Bapa kami. Jadi 7 petisi yang kita pelajari tadi, atau 7 permohonan yang kita pelajari tadi, itu mencakup seluruh kehidupan dan kebutuhan sehari-hari, hingga pertanyaan eskatologis tadi. Sehingga doa Bapa kami ini mengajarkan kerendahan hati total. Kita bergabung pada Allah untuk segalanya. Baik dia jasmani, baik dia rohani, dan sosial. Jadi doa Bapa kami itu adalah sebuah kebergantungan kita kepada Allah secara total, secara segalanya. Ketika kita berdoa Bapa kami, di dalamnya sudah ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani, ada kebutuhan sosial. Jadi doa Bapa kami ini makna syarat sangat penting, karena itu maka kita diajak untuk memiliki kerendahan hati secara total. Dan itulah mengapa doa Bapa kami itu penting diajarkan dalam pembelajaran CD di GKPA. Karena doa Bapa kami itu setara dengan dekalog, pengakuan iman. Kemudian doa Bapa kami itu diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Lalu kemudian doa Bapa kami itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang rendah hati, dan di dalam doa Bapa kami itu telah memenuhi seluruh kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, bahkan kebutuhan sosial kita. Nah, inilah beberapa mengapa belajar siri itu penting mempelajari doa Bapa kami. Nah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan baik dari Anggun dan Evi? Nah, karena ini tadi Evi belum bergabung dari awal, nanti ini akan saya kirimkan rekamannya untuk bisa dibaca, ditonton ulang ya, tentang pengajaran doa Bapa kami. Nah, ini untuk Evi secara khusus karena baru bergabung dalam pembelajaran CD ini, juga dalam rangka menerima pelayanan peneguhan CD nanti tanggal 21 Juni 2026 yang akan datang. Perlu saya sampaikan bahwa nanti tugas Evi sama juga Anggun harus menghafal doa Bapa kami itu baik bahasa Indonesia juga bahasa Batak. Mengapa kita wajibkan menghafal bahasa Indonesia dan bahasa Batak? Karena ibadah kita ada 2 versi. Yang pertama ada bahasa Batak, ada bahasa Indonesia. Karena tujuan belajar CD adalah untuk melatih setiap orang mampu hidup menggereja. Menggereja berarti dia ketika beribadah bahasa Batak tahu dia rumusan-rumusan liturgi yang berbau bahasa Batak. Ketika dia mengikuti ibadah bahasa Indonesia, dia tahu rumusan-rumusan teologi liturgi yang berbahasa Indonesia. Ini karena nanti setiap ibadah, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami, harus kita ucapkan. Atau nanti marilah tadokma tanyang hatau patai. Itu harus kita katakan ali amanami dan di benua ginjang. Nah, ini masih singkat. Ini tuh harus dihafal karena itu bagian dari kehidupan menggereja kita. Ada anak sini mengatakan, dahulu saya tidak mau karena saya tidak tahu bahasa Batak katanya. Bukan soal tidak tahunya, tapi harus dihafal. Karena nanti dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan menggereja kita beribadah itu, kita akan ketemu dalam 2 versi ibadah.
bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Tidak bisa dipungkiri. Nanti ketika kita berbahasa Batak, rak kita mendok tanya yang alia manami, kita diam. Kan jadi kurang elok kalau kita lihat orang diam dalam ibadah. Tapi kita harus ikut mengucapkan doa-doa Bapa kami dalam bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Itu nanti dihafal. Karena nanti juga dalam peneguhan CD itu akan disampaikan atau ditanyakan. Secara khusus nanti yang perlu dihafal ialah pengakuan iman rasuli, baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Nah, kalau soal nanti bahasa apa kita gunakan dalam ibadah itu nanti kesepakatan kita pada saat general repetisi ketika kita mau lepas CD. Nah, kemampuan kalian sampai di mana bahasa Indonesianya dan bahasa Bataknya. Dia harus dihafal nanti au prosea di Bata ama, au prosea di Yesus Kristus, au prosea itu di dia. Baik bahasa Indonesia juga, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Itu harus dihafal. Karena itu juga bagian dari kehidupan menggereja kita. Karena saya ulangi, CD ini dipersiapkan untuk supaya kita mampu hidup menggereja itu, beribadah itu dengan baik. Ketika ada ibadah bahasa Batak, kita bisa ikut dalam rumusan-rumusan ibadah secara baik. Ketika bahasa Indonesia, kita juga bisa mengikuti tatanan liturgi bahasa Indonesia. Itu ya, jadi nanti sambil pelan-pelan ini dihafal-hafal lah. Waktu kita memang kalau sudah sekarang ini kan 31 Mei, berarti kan 1-2 minggu lagi, sekitar 2 minggu kita harus bisa melatih doa Bapa kami dalam bahasa Batak dan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Batak juga dan bahasa Indonesia. Itu dulu pengantar dari kami. Ada kira-kira pertanyaan untuk Anggun dan Evi? Tidak ada, Mang. Nanti akan saya kirim ini ya, materinya tetap akan saya kirim ke grup. Sebentar lagi saya usai pembelajaran ini akan saya kirim ini. Mohon dibaca-baca. Nanti itu akan menambah pengetahuan kalian. Mungkin dalam pembelajaran via Zoom ini tidak begitu mendalam, tapi ketika nanti kalian baca, maka kalian bisa lebih memahami secara mendalam karena diulang-ulang. Gitu ya. Ini akan saya kirim pembelajaran sore ini kepada kalian. Baik, karena waktu saya akan akhiri pembelajaran CD kita hari ini. Kita jumpa minggu depan di waktu yang sama. Kalau ada tambahan nanti sebelum itu akan saya informasikan di grup kita. Oke, dengan demikian berakhirlah perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan kita kekuatan untuk melanjutkan aktivitas kita hari ini. Sebelumnya, untuk menutup acara ini, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa karena pembelajaran sore ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan menolong kami memahami, mengerti apa yang telah kami pelajari, sehingga kami bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Bapa, kami akan berakhir sampai di sini, dan minggu depan kami akan lanjutkan perbincangan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat malam ya. Tuhan Yesus berkati. Horas.